Pernah kepikiran nggak sih, apa hubungannya kebijakan-kebijakan rumit yang dibikin di Gedung Bank Indonesia sama uang receh di kantong atau saldo di aplikasi m-banking kita? Jawabannya, erat banget. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng gimana kebijakan moneter itu ngebentuk nilai uang yang kita pegang setiap hari. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Setiap hari kita kan berinteraksi sama dua bentuk utama uang. Keduanya sama-sama sah, tapi asal-usul dan cara kerjanya, wah, beda banget. Di layar ini kita bisa lihat perbandingannya langsung. Uang kartal, ya uang kertas dan koin yang biasa kita pakai, itu diterbitin sama bank sentral. Ini uang resmi negara lah. Nah, di sisi lain ada yang namanya uang giral. Dan ini nih bagian yang menarik dan sering bikin kaget. Uang giral atau saldo di rekening kita itu ternyata bukan diciptakan oleh bank sentral. Uang itu lahir setiap kali bank komersial ngasih pinjaman. Ini konsep kunci banget buat ngerti sistem keuangan modern. Bentuknya digital dan ya jelas risikonya lebih rendah karena dilindungi sistem perbankan. Nah, dari sini muncul pertanyaan penting kan? Kalau ada berbagai jenis uang, terus siapa dong yang nentuin berapa banyak yang boleh ada di luar sana? Dan yang lebih penting lagi, buat apa sih jumlahnya diatur-atur? Jawabannya ada di satu lembaga super penting dalam ekonomi modern, Bank Sentral. Mereka lah bisa dibilang dirijen dari orkestra ekonomi sebuah negara. Dan tongkat yang mereka pakai itu namanya kebijakan moneter. Simpelnya gini, kebijakan moneter itu semua jurus yang dikeluarin bank sentral buat ngendaliin jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Tujuannya buat mencapai target-target ekonomi yang lebih besar. Terus, tujuannya apa sih? Dengan kekuatan sebesar itu, mereka mau ngapain aja? Yuk kita intip buku panduan mereka. Intinya, ada 3 goal utama. Pertama, jaga stabilitas harga. Artinya, inflasi harus rendah dan bisa dikontrol. Kedua, dorong pertumbuhan ekonomi biar negara makin maju. Dan ketiga, ya jelas, bikin angka pengangguran serendah mungkin. Tapi ya gitu, ngejar tiga-tiganya sekaligus itu susah banget. Apalagi di dunia yang ekonominya saling nyambung kayak sekarang. Ini benar-benar aksi penyeimbangan yang rumitnya bukan main. Nah, gambar ini ngejelasin banget tantangannya. Konsep ini namanya Impossible Trinity atau trilema kebijakan. Bayangin deh, sebuah negara punya 3 keinginan, nilai tukar yang stabil, aliran modal yang bebas keluar masuk, dan kebebasan nentuin kebijakan moneternya sendiri. Masalahnya, mereka cuma bisa pilih 2 dari 3 ini, nggak bisa dapat tiga-tiganya sekaligus. Contohnya, kalau sebuah negara mau bebas ngatur suku bunganya sendiri dan ngebiarin duit asing gampang keluar masuk, ya dia harus rela nilai tukarnya naik turun. Itu pilihan yang sulit dan harus diambil. Oke, kita udah tahu kenapanya kebijakan ini ada. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya Bank Sentral ngelakuin itu semua? Apa aja sih isi kotak perkakas mereka? Ini dia, 3 alat utamanya. Pertama, operasi pasar terbuka. Gampangnya, pas bank sentral beli surat berharga, mereka itu lagi nyuntikin duit ke sistem, biar peredarannya nambah. Kedua, fasilitas diskonto. Ini kayak keran pinjaman darurat buat bank-bank lain. Suku bunga yang lebih rendah bikin bank-bank lain jadi pengen minjam. Dan ketiga, giro wajib minimum. Ini aturan yang nentuin berapa persen dari dana nasabah yang harus diendapin di bank dan nggak boleh dipinjemin lagi. Makin kecil angkanya, makin banyak uang yang bisa muter di ekonomi. Coba deh kita lihat gimana ini diterapin di dunia nyata. Di Indonesia, Bank Indonesia itu pakai surat berharganya sendiri dan netapin giro wajib sekitar 5,5 sampai 6,5% buat rupiah. Sekarang, bandingin sama Argentina, yang giro wajibnya tinggi banget, bisa sampai 43%. Angka setinggi ini biasanya jadi jurus buat ngelawan inflasi yang udah parah dan buat nyetabilin mata uang mereka. Ini nunjukin banget gimana tiap negara harus nyetel tombol kebijakannya beda-beda, tergantung tantangan ekonomi masing-masing. Terus, buat apa sih semua alat dan kebijakan yang kelihatannya ribet ini? Pada akhirnya, tujuannya cuma satu. Bikin perjalanan ekonomi yang kita semua alami jadi lebih mulus, nggak terlalu banyak guncangan. Soalnya, ekonomi itu secara alami geraknya naik turun dalam sebuah siklus. Ada masa pertumbuhan kencang yang disebut ekspansi, tapi ada juga masanya melambat atau bahkan turun yang disebut resesi. Grafik ini nunjukin ritme alami dari pasang surut itu. Nah, ngelihat siklus ini, Bank Sentral punya 2 jurus utama. Pas ekonomi lagi lesu atau resesi, mereka ngeluarin kebijakan ekspansif buat mancing pertumbuhan. Sebaliknya, pas ekonomi lagi panas banget dan inflasi menggila, mereka nerapin kebijakan kontraktif buat ngademin keadaan. Yang menarik dari slide ini tuh visualnya. Tujuan kebijakan moneter modern itu jadi counter-cyclical, alias ngelawan arus siklus. Mereka nggak mau bikin guncangannya makin parah, tapi justru jadi semacam peredam kejut.
Ibaratnya nih, mereka ngerem pas turunan lagi curam banget dan ngegas pas tanjakan lagi berat-beratnya. Biar perjalanan ekonomi kita semua kayak lewat jalan tol yang mulus, bukan kayak naik roller coaster. Jadi, poin paling pentingnya adalah ini semua nyambung. Dari uang cash yang kita pegang, saldo digital di rekening, sampai bunga cicilan yang kita bayar, semuanya itu terhubung sama jaringan kebijakan moneter yang dirancang buat jaga stabilitas ekonomi kita semua. Nah, ini nih yang jadi pemikiran penutup buat kita semua. Seiring kita bergerak ke masa depan yang makin cashless, makin banyak mata uang digital, kira-kira buku panduan bank sentral bakal berubah kayak gimana ya ke depannya? Pertanyaan ini bakal nentuin banget masa depan keuangan kita semua.